Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan membuat konten lagi ya. Oke teman-teman, yang kemarin itu ada yang tanya tentang lokasi yang atau provinsi mana saja untuk fishing ya, yang bagus ya. Nah, ini saya akan berbagi ke teman-teman semuanya ya. Sebelum saya berbagi lokasinya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung ke apa? Ke intinya ya. Oke, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman di fishing ya. Nah, teman-teman itu pengen kerja di tambak ya, itu ada dua tempat atau beberapa, tapi yang saya ketahui yang paling banyak itu yang bagus itu di Tongyong ya. Karena apa? Di Tongyong ini untuk kerjanya di tambak itu hari minggunya kebanyakan itu libur ya. Jadi itu sangat kelebihannya di situ, hari Minggu itu libur ya. Nah, dan ada juga yang kalau untuk di Gaduri ya itu jamnya juga teratur untuk di Tongyong ya, Gaduri ikan. Cuma ada kekurangannya, yaitu tadi kalau misalnya Gaduri ikan itu kerjanya juga lumayan berat ya. Nah, itu lumayan, itu lebih apa, misalnya kita ke laut ya kerjanya. Nah, kalau misalnya teman-teman daerah lagi, daerah Mokpo ya, Wando, yang tadi itu daerah Tongyong ya. Tongyong itu wilayahnya banyak sekali, jadi teman-teman ambil cari file di sana untuk Kulgongjang atau yang Sikjang Karibi ya, pabrik kerang, eh, Kul atau Hongap juga bisa, pabrik Hongap juga ada. Kalau misalnya teman-teman dapat sajang teri ya mungkin dapat, tapi itu eh, jarang-jarang ya, soalnya itu tergantung sajang. Dan kebanyakan di Tongyong itu adalah pabrik kerang ya, kalau misalnya teman-teman ingin kerja. Cuma kerjanya itu kalau misalnya teman-teman baru mulai kerja, sekitar 1 mingguan itu pasti kaget ya teman-teman, kerjanya lumayan berat ya. Karena ya kerjanya itu padat, jam kerjanya ya berat. Nah, kebanyakan yang sudah pernah kerja di pabrik kerang itu mereka pindah ke kapal ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu nggak kuat atau mabuk laut atau nggak kuat dingin di laut ya, teman-teman pilihannya itu di pabrik kerang ya, karena kebanyakan di dalam kalau musim dingin ya. Nah, itu kalau misalnya pengen kerja di darat ya, kalau untuk daerah Tongyong. Nah, kalau tambak laut atau Kaduri ya di laut daerah Tongyong juga, dan kebanyakan itu daerah di Goje ya, Goje. Nah, untuk yang tadi ditambak lagi, tambak wangu, tambak jumbuk darat, tambak belut darat, itu ada di daerah Mokpo. Nah, teman-teman bisa ambil daerah Mokpo. Nah, lokasinya adalah di Wando, Jindo, pokoknya sekitar daerah Mokpo. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin dapat lagi tambak darat, juga ada di daerah Yosu, Korea Selatan ya. Jadi Mokpo, setelah itu Yosu. Kalau misalnya teman-teman di daerah Jeju, itu saya tidak mau merekomendasikan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin ke sana ya silahkan, karena di sana itu lokasinya sangat sulit ya. Kalau untuk resmi G2G mending teman-teman ke daerah atas saja. Siapa tahu teman-teman nggak kuat ya, ingin cari kerja yang lain ya. Tapi saya tidak mau
memberi tahu teman-teman untuk kerja yang lain. Soalnya misalnya teman-teman nggak kuat terus kabur dan ilegal, teman-teman kerja di pabrik ya. Tapi teman-teman itu kalau kerja ilegal itu sebenarnya ada kurang lebihnya. Jadi teman-teman misalnya ingin kerja di pabrik itu juga berat sebenarnya teman-teman ya. Nah, di Korea itu di pabrik bagian atau manufaktur ya, untuk ilegal itu berat ya. Jadi teman-teman saya sarankan jangan sampai ilegal karena tidak bisa cuti juga. Tapi untuk gaji ya lumayan lah besar. Nah, ya itu kalau misalnya teman-teman ingin ke kapal, ini lokasinya ada banyak sekali. Nah, teman-teman bisa ke daerah Incheon, itu bisa. Boryong bisa, eh, Busan juga bisa, daerah Mokpo juga bisa, banyak sekali ya. Pohang itu juga ada. Dan kalau misalnya daerah pulau-pulau, nah kebanyakan mereka itu juga sulit ya. Jadi misalnya di daerah pulau apa ya, saya lupa. Tapi kebanyakan yang dari pulau itu nggak kuat dan kabur ya, kebanyakan karena ya banyak sekali faktornya. Kayak itu sajangnya galak ya. Kalau misalnya dapat sajang yang galak, atau kalau tidak ada, sulit sekali transportasinya, dan juga tidak ada teman ya, kayak teman orang asing misalnya itu sepi, jadi orang itu stres kayaknya ya. Jadi lokasi yang tidak ada orang asing yang biasanya untuk tanya-tanya, jalan-jalan itu susah, dan itu membuat orang-orang depresi ya. Nah, jadi yang kalau misalnya teman-teman pindahan, ya teman-teman bisa datang ke daerah Tongyong, Mokpo, Yosu, Jindu, Wando ya, daerah Korea Selatan ya. Nah, teman-teman bisa milih sendiri dan tanya ke Nodongbu terdekat ya. Nah, itu. Semisal teman-teman sudah pindah ya, mintalah nomor HP dari Nodongbu ya teman-teman, untuk misalnya teman-teman misalnya sudah di daerah Tongyong dan ingin pergi ke Mokpo atau ke Wando ya, teman-teman itu tidak perlu susah payah bayar untuk transportasi. Nah, teman-teman tinggal pakai telepon saja. Nanti telepon teman-teman, kalau misalnya tidak tahu bahasa, tanya sama shelternya, minta terjemahan Indonesia. Caranya Indonesia mal jusio, itu untuk bahasa Indonesia. Nanti diteleponkan ke shelternya bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah bingung atau repot. Nah, misalnya teman-teman phishing ya, teman-teman tadi ya kemarin misalnya ingin cari kerja ya, teman-teman bisa tinggal di Musola Tongyong ya, untuk sementara juga bisa. Dan di sana juga banyak sekali teman-teman yang eh, swasta ya, mungkin sudah banyak sekali lah di sana. Teman-teman Indonesia itu bagus untuk phishing, yaitu daerah Tongyong ya. Jadi teman-teman mau cari lowongan kerja bagus juga di Tongyong. Tapi misalnya teman-teman ingin ke Mokpo, Wando, teman-teman bisa nunggu aja di daerah Gwangju ya, Masjid Pyeongdong Gwangju di sana. Nah, Gwangju itu di atasnya Mokpo, di utaranya ya. Kalau di Busan itu dengan Mokpo itu ke timur ya. Di map juga bisa dilihat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pindah juga harus tahu Google Map ya, biar misalnya ya dapat SMS ya, telepon sajang, minta alamatnya, Jusio kan minta alamatnya, tolong kasih kirim ya, kirim alamatnya.
Nah, nanti dikirim alamatnya, teman-teman bisa cari di Google Map ya. Nah, itu lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari Tongyong, Mokpo, Wando, Jindo, Gwangju, daerah Goje, Busan, Yeosu, Incheon, Boryong, Pohang ya, daerah Yeosu, Jeju. Nah, itu daerah-daerah fishing semuanya ya, tinggal pilih ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.